Ekspresi Yao Ming perlahan menjadi suram setelah mendengar teriakan dingin Huang Tian. Tampaknya masalah hari ini tidak akan berakhir dengan damai. Suara Huang Tian terdengar dari suatu tempat di atas jaringan bawah tanah. Tanpa mengucapkan kata yang tidak perlu lagi, ruang di sekitarnya berfluktuasi. Tubuhnya bergegas menuju mata air 9 musim semi yang tenang jauh di dalam markas besar suku Pithon 9 tanah dalam yang tenang. Banyak sesepuh dari suku Pithon 9 tanah dalam yang tenang sangat marah setelah melihat Huang Tian dengan paksa menerobos masuk. Tindakan ini tidak berbeda dengan menampar suku Pithon 9 tanah dalam yang tenang di depan banyak orang. Huang Tian, Anda tidak harus berlebihan. Ini adalah wilayah suku Pithon 9 tanah dalam yang tenang saya. Menjadi kepala klan, Yao Ming harus melangkah maju saat ini. Tubuhnya berkedip dan dia muncul di depan Huang Tian dengan ekspresi suram. Dia dengan marah berteriak. Yao Ming, kamu dan Xiao yang diam-diam bergandengan tangan dan melancarkan serangan diam-diam terhadap para ahli sukuku. Raja ini telah mengingat masalah ini. Jika Anda berani menghentikan saya hari ini, jangan salahkan saya karena mengabaikan hubungan masa lalu dengan suku Anda. Ekspresi Huang Tian acuh tak acuh. Mata emasnya mengamati Yao Ming dengan dingin. Setelah itu, tubuhnya melintas melewati Yao Ming. Saya sudah lama mendengar bahwa kepala Huang Tian sangat kuat. Hari ini, izinkan aku, Yao Ming, untuk merasakan kekuatan ini. Mata Yao Ming menjadi dingin. Pada saat ini, dia bisa memikirkan perbedaan besar antara Huang Tian dan dia. Teriakan dingin terdengar dan telapak tangan dengan kekuatan yang menakutkan dengan marah menghantam Huang Tian sementara disertai dengan dentuman sonik yang dalam. Upaya yang sia-sia. Kamu benar-benar tidak tahu batasanmu. Ekspresi Huang Tian menjadi suram setelah melihat serangan Yao Ming. Dia secara acak menjentikan jari panjangnya dan bulu emas ditembakkan. Itu bertabrakan dengan telapak tangan tajam Yao Ming dengan kecepatan seperti kilat. Ci! Angin tajam dari telapak tangan sepertinya runtuh saat bersentuhan saat keduanya bentrok. Bulu cahaya keemasan itu seperti senjata magis tajam yang terbuat dari logam yang tidak hanya dengan mudah merobek angin telapak tangan Yao Ming yang tajam, itu bahkan meninggalkan luka berdarah sepanjang setengah inci di tangannya yang sangat keras. Yao Ming sebenarnya mengalami luka saat bersentuhan. Ini menyebabkan ekspresinya berubah. Energi emas di sekitar lukanya dengan cepat menyebar seperti racun, menyebabkan daging di tempat itu menjadi mati rasa. Sangat mudah bagi raja ini untuk membunuhmu. Sosok Huang Tian muncul di depan Yao Ming dengan gaya seperti hantu. Mata emasnya yang acuh tak acuh melirik Yao Ming. Dia melambaikan lengan bajunya dan Yao Ming merasakan ayunan kekuatan besar ke arahnya. Sebuah bang terdengar dan dia dengan paksa menembak jatuh. Akhirnya, dia dengan kejam mendarat di sebuah gunung, yang segera runtuh. Kepala suku. Sesepuh dari suku Pithon 9 tanah dalam yang tenang mengungkapkan ekspresi yang berbeda ketika Yao Ming jatuh setelah tidak bertahan satupun pertukaran melawan Huang Tian. Kemarahan melonjak ke dalam hati mereka. Huang Tian jelas mempermalukan suku mereka. Bertarunglah dengan mereka. Beberapa sesepuh dengan amarah panas membara segera menyerbu ke langit dengan wajah geram. Sebelum mereka bisa menyerang, Huang Tian hanya mengayunkan lengan bajunya dengan cara yang dingin dan acuh tak acuh. Cahaya keemasan yang menakutkan menyapu dan dengan mudah mengirim sesepuh ini keluar. Siapa lagi? Raja ini tidak akan menunjukkan belas kasihan lain kali. Huang Tian berdiri di langit sendirian. Cahaya keemasan bersiul di sekeliling tubuhnya seperti kincir angin. Hanya dia sendiri yang bisa berdiri di langit. Semua ahli dari suku Pithon 9 tanah dalam yang tenang bahkan tidak dapat memasuki area ribuan kaki di sekitarnya. Kekuatan menakutkan dari puncak bintang 5 Dou Sheng telah dilepaskan. Banyak penatua Pithon 9 tanah dalam yang tenang mengungkapkan wajah ungu setelah mendengar suara acuh tak acuh di langit. Huang Tian ini benar-benar mempermalukan mereka. Bergerak. Yao Ming berjuang untuk keluar dari pecahan batu di dalam gunung. Dia mengabaikan darah yang tergantung di sudut mulutnya saat matanya menatap sosok Huang Tian di langit dengan ekspresi merah darah.
Kedua tinjunya terkepal karena marah, mengeluarkan suara retak. Bentuk formasi. Suara dingin seperti pedang keluar dari celah antara gigi Yao Ming. Niat membunuh yang mengerikan muncul. Dimengerti. Semua sesepuh dari suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang berteriak dalam persatuan dengan ekspresi gelap dan dingin setelah mendengar kata-kata Yao Ming. Setidaknya 100 sosok naik ke langit. Tanda aura misterius samar-samar hadir di antara mereka. Formasi besar lempeng ular. Banyak pilar cahaya dengan cepat melonjak keluar dari tubuh sesepuh saat banyak dari mereka berteriak bersama. Akhirnya pilar-pilar itu terjalin satu sama lain. Dalam 1 menit, formasi setinggi 10.000 kaki muncul di langit di depan banyak pasang mata. Tekanan menakutkan samar-samar terpancar dari formasi menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. Formasi besar lempeng ular. Huang Tian mengerutkan kening saat dia berdiri di langit. Dia tentu saja mendengar tentang reputasi formasi. Saat itu, suku Piton 9 Tanah Dalam yang tenang mengandalkan formasi besar ini untuk membunuh banyak ahli yang sangat kuat. Formasinya lumayan. Sayangnya, tidak ada orang yang mampu menahannya. Huang Tian berbicara dengan suara samar. Matanya melirik ke arah Yao Ming, yang telah melemparkan dirinya ke tengah formasi. Mendesis. Sis. Ekspresi Yao Ming gelap dan dingin saat dia memilih untuk mengabaikan kata-kata Huang Tian. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Pilar cahaya keluar dari tubuhnya dan bercampur dengan formasi, menyebabkan seluruh formasi bergetar. Pilar cahaya energi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dengan cara yang terdistorsi. Akhirnya, mereka berubah menjadi ular sepanjang 10.000 kaki. Ular besar itu memancarkan aura kuno, membuatnya tampak sangat kuat. Bentuk formasi Phoenix Surga kuno. Banyak ahli dari suku Phoenix Iblis Surga dengan cepat berpisah di langit yang jauh setelah ular besar itu muncul. Teriakan yang mengguncang bumi muncul di atas tanah setelah raungan yang teratur. Seekor burung Phoenix besar, berukuran sama dengan ular besar, mengepakkan sayapnya yang berukuran 10.000 kaki. Itu muncul dengan cara menghilangkan matahari setelah teriakan ini terdengar. Ia berhadapan dengan ular besar. Banyak orang di jaringan bawah tanah ini menghirup udara dingin yang dalam setelah melihat pertempuran mengejutkan di langit ini. Jelas, mereka tidak mengharapkan kedua belah pihak untuk benar-benar melepaskan formasi penjaga suku masing-masing. Mata Huang Tian acuh tak acuh saat mereka menyapu ular besar yang berdiri di depan dari langit. Tubuhnya bergerak. Dia berubah menjadi seberkas cahaya saat dia menembak ke arah mata air 9 musim semi yang tenang. Maju! Yao Ming langsung meraung saat melihat Huang Tuan bergerak. Ular besar yang dibentuk oleh banyak sesepuh mengayunkan ekornya yang besar. Langit mengeluarkan suara deras angin saat tiba-tiba meledak. Huang Tian hanya mengangkat alisnya saat diserang oleh momentum yang menakutkan ini. Namun, dia tidak turun tangan untuk bertarung. Sebagai gantinya, dia bergegas menuju mata air 9 musim semi yang tenang tanpa mengurangi kecepatannya. Ekor besar itu baru saja akan menyerang tubuhnya ketika tangisan yang keras dan jelas tiba-tiba muncul di langit di belakangnya. Sebuah sayap besar, yang sepertinya terbuat dari cahaya keemasan, menembus udara dan bertabrakan dengan ular besar itu. Bang! Riak udara yang menakutkan menyebar di langit. Sosok Huang Tian melintas dan muncul di atas mata air 9 musim semi yang tenang di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Bajingan! Yao Ming sangat marah setelah melihat Huang Tian berhasil melewati mereka. Dia baru saja akan mengarahkan ular besar untuk berbalik dan menyerang ketika Phoenix besar yang dibentuk oleh formasi pihak lain datang menerkam untuk melepaskan serangan tajam. Dia tidak punya pilihan selain memusatkan perhatian dan menghadapinya. Sementara Yao Ming dan yang lainnya ditunda oleh para ahli dari suku Phoenix Iblis, mata acuh tak acuh Huang Tian diarahkan ke mata air 9 musim semi yang tenang di bawahnya. Permukaan mata air telah membentuk lapisan es keras yang sangat tebal. Udara yang sangat gelap dan dingin terus melonjak darinya. Wanita Xiao Yan ini memang luar biasa.
Dia sebenarnya bisa berlatih di tempat seperti itu. Beberapa kejutan melintas di mata Huang Tian. Meskipun dia bisa masuk dan keluar dari mata air 9 musim semi yang tenang ini sesuka dia, tidak mungkin untuk terus-menerus berlatih. Kami akan menangkapnya dulu. Mata Huang Tian berkedip. Dia mengulurkan tangan besarnya dan dengan kejam mengepalkannya ke arah mata air 9 musim semi yang tenang di bawah. Es tebal yang tak tertandingi di permukaan es danau retak setiap 1 inci. Akhirnya, itu meledak menjadi kabut es di tengah serangkaian ledakan. Air danau dari mata air 9 musim semi yang tenang sekali lagi muncul setelah es pecah. Huang Tian menyipitkan matanya. Dia bisa secara samar-samar mendeteksi tekanan yang tidak biasa yang berasal dari dasar mata air. Keluar! Huang Tian tidak ragu-ragu. Cahaya dingin melintas di matanya. Dia meraih dengan tangannya dan badai yang mengguncang bumi naik. Banyak pilar air dibentuk oleh Huang Tian. Dalam sekejap, puluhan pilar air besar melesat ke langit. Mereka tampil sangat spektakuler. Yao Ming menyaksikan mata air 9 musim semi yang tenang dijungkir balikan oleh Huang Tian. Dia merasa sangat marah di dalam hatinya. Namun, dia ditahan sampai tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa berdoa di dalam hatinya agar Cailin tidak diganggu meskipun ia mengerti bahwa ini hanyalah angan-angan. Jika Huang Tian melanjutkan, cepat atau lambat dia akan menangkap Cailin dari dasar mata air. Saudara Xiaoyan, aku khawatir aku tidak bisa menyelesaikan apa yang aku janjikan padamu. Ekspresi Huang Tian acuh tak acuh saat dia menatap mata air 9 musim semi yang tenang. Pusaran air yang mencapai dasar mata air telah muncul. Matanya melihat melalui pusaran air. Dia sepertinya bisa melihat sosok pada intinya. Huang Tian sekali lagi mengulurkan tangannya saat melihat sosok yang sebagian terlihat ini. Kekuatan hisap keluar dari telapak tangannya. Namun, dia baru saja akan menyeret sosok itu dari dasar pegas ketika lengannya tiba-tiba bergetar. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat sosok bergegas dari cakrawala dengan kecepatan seperti kilat. Sosok ilusi setinggi 10.000 kaki melonjak di udara saat sosok ini bergegas. Aus! Suara geram dan aneh tiba-tiba turun dari langit. Gelombang sonik spiritual yang menakutkan ini dengan kejam menghantam Huang Tian, yang tidak dapat bereaksi tepat waktu, dengan kecepatan menakutkan yang tak terlukiskan. Bang! Tubuh Huang Tian terbang kembali setelah terkena serangan spiritual yang ganas ini. Dia akhirnya menstabilkan tubuhnya dengan cara yang menyedihkan setelah menghancurkan beberapa gunung di sepanjang jalan. Teriakan sedingin es yang bergema di seluruh negeri menyebabkan ekspresinya berubah menjadi hijau karena amarah. Anjing tua Huang Tian, kamu sedang mencari kematian. Teriakan sedingin es ini seperti guntur yang menggelegar saat bergema di langit. Mata terkejut yang tak terhitung banyaknya melihat ke arah teriakan ini berasal. Sosok ilusi yang sangat besar menghilang dari langit di mana banyak pasang mata berkumpul. Seorang pria muda berpakaian hitam dengan ekspresi sedingin es muncul di depan banyak tatapan. Banyak seruan dibuat seperti riak. Xiaoyan, mengapa dia muncul di sini? Dikabarkan bahwa ada orang suku Phoenix Iblis Surga ingin menangkap seorang wanita yang berada di dalam mata air 9 musim semi yang tenang. Dari kelihatannya, inilah kebenarannya. Hei, sepertinya akan ada pertunjukan bagus kali ini. Xiaoyan ini bukan orang biasa. Bahkan kepala Hall of Souls dikalahkan oleh tangannya. Huang Tian benar-benar bertemu dengan orang yang tangguh hari ini. Dia hanyalah manusia biasa. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Huang Tian yang agung? Kekuatan bertarung kami para Magical Beast bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan manusia dengan level yang sama. Xiaoyan saat ini menikmati reputasi besar di dataran tengah. Kita harus membiarkan dia mengalami betapa kuatnya suku Magical Beast kita sekarang karena dia telah datang ke wilayah binatang. Saudara Xiaoyan. Perubahan tak terduga ini segera dideteksi oleh Yao Ming, yang ditahan. Dia menyapu pandangannya dan kegembiraan dengan cepat melonjak ke wajahnya.
Selama Xiao Yan bisa bergegas tepat waktu, masalah besar hari ini kemungkinan besar akan terselesaikan. Xiao Yan mengangguk pada Yao Ming di langit yang jauh. Dia menundukkan kepalanya dan melihat mata air 9 musim semi yang tenang di bawah. Dia melambaikan lengan bajunya dan pilar air, yang telah ditarik dengan paksa oleh Huang Tian, dengan lembut dikembalikan ke mata air olehnya. Pusaran air besar itu juga telah menghilang. Xiao Yan akhirnya mengangkat kepalanya setelah melakukan semua ini. Matanya yang menusuk tulang memelototi Huang Tian, yang perlahan bangkit dari tumpukan besar puing-puing batu di kejauhan. Niat membunuh berangsur-angsur muncul di hatinya. Hal tabu terbesar selama retret adalah diganggu oleh orang lain. Jika seseorang ceroboh, tidak hanya usaha orang yang berlatih menjadi sia-sia, itu juga bisa membahayakan nyawanya. Tindakan sembrono Huang Tian sebelumnya dengan jelas menunjukkan dia tidak peduli dengan kehidupan Cailin. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima Xiao Yan. Kamu adalah Xiao Yan itu? Ekspresi Xiao Yan sedingin es. Huang Tian mengungkapkan ekspresi suram. Matanya mengandung cahaya keemasan saat dia menatap Xiao Yan sebelum perlahan berkata, "Kamu akhirnya di sini. Kamu berencana memaksaku untuk menunjukkan diriku?" Xiao Yan sedikit mengangkat alis. Tampaknya Huang Tian ini bahkan tidak sedikit terkejut dengan kedatangannya. Sepertinya target Huang Tian bukanlah Cailin tapi dia. Anda adalah orang pertama dalam beberapa tahun yang berani menangkap sesepuh suku saya dan menggunakan mereka sebagai sandera. Huang Tian memandang Xiao Yan. Tubuhnya secara bertahap menenangkan rasa pusing di benaknya yang berasal dari serangan kejam oleh kemarahan ilahi musim semi kuning Xiao Yan sebelumnya. Aku bisa merasakan aroma suku Phoenix Iblis Surga dari tubuhmu. Sepertinya itu benar-benar seperti yang dikatakan para sesepuh. Anda memiliki sayap Phoenix Iblis, hanya dengan 2 poin ini saja, Anda telah ditempatkan dalam daftar yang harus dibunuh dari suku Phoenix Iblis Surga saya. Hari ini, Raja ini akan menggunakan hidupmu untuk memberitahu semua orang bahwa siapapun yang melanggar tabu kita akan dibunuh tanpa belas kasihan. Setelah kata terakhir Huang Tian terdengar, cahaya keemasan yang terang tiba-tiba menyapu dari punggungnya. Sepasang sayap emas setinggi 1000 kaki menyebar dari punggungnya. Dari kejauhan, cahaya keemasan dipenuhi dengan martabat dan bangsawan. Ekspresi Xiao Yan dingin dan acuh tak acuh saat dia menatap Huang Tian. Dia hanya mendengus acuh tak acuh pada banyak kejahatan yang dia kirim melalui ucapannya. Niat aslinya bukanlah untuk benar-benar terlibat dalam hidup dan mati dengan suku Phoenix Iblis Surga. Oleh karena itu, dia tidak mengambil nyawa mereka setelah menangkap 2 sesepuh dan kepala suku junior. Sebagai gantinya, dia hanya memenjarakan mereka dan akan melepaskan mereka setelah situasi di Pulau Naga Timur secara bertahap stabil. Dari sudut pandang tertentu, dia telah menunjukkan niatnya. Namun, dari penampilan situasi hari ini, dia menemukan bahwa niat baiknya telah salah tempat. Suku Phoenix Iblis Surga tidak memandang tindakannya sebagai kebaikan. Sebaliknya, mereka dipandang sebagai kelemahan. Karena kebaikannya tidak bisa diterima, dia hanya bisa menggunakan pendekatan yang paling biadab. Betapa bagusnya, bunuh tanpa belas kasihan. Phoenix Iblis Surga benar-benar sombong. Namun, saya tidak tahu apakah kepala suku Huang Tian memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini atau tidak. Xiao Yan samar-samar tersenyum tipis saat dia mengejek kepala suku. Jangan berpikir bahwa Anda memiliki kualifikasi untuk bertindak sombong di depan raja ini hanya karena Anda telah mengalahkan kepala aula jiwa. Mata Huang Tian menjadi dingin. Sayap emas besar di punggungnya mengepak. Tubuhnya merobek ruang dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Dia muncul di depan Xiao Yan seolah-olah dia telah berteleportasi. Tangan besarnya tiba-tiba menyerang ke depan. Cahaya keemasan melonjak dan berubah menjadi cakar emas besar yang dengan kejam menabrak Xiao Yan. Setelah cakar ini diayunkan, ruang di sekitar Xiao Yan segera meledak dengan keras. Telapak musim semi kuning. Kecepatan menakutkan Huang Tian menyebabkan mata Xiao Yan mengeras. Namun, dia tidak mengelak. Segel tangannya berubah dan jejak tangan energi sebesar 1000 kaki lepas dari tangannya. Nyala api merah muda terus bergoyang di sekitar sidik jari.
tampaknya dipenuhi dengan kekuatan. Ledakan. Sebuah telapak tangan dan cakar bertabrakan dengan ledakan di langit. Angin energi yang liar dan keras menyapu. Bahkan awan di langit tersebar dengan paksa. Sebuah kekuatan besar mengalir keluar dari tabrakan langsung, menyebabkan tubuh Xiao Yan gemetar. Dia buru-buru mundur beberapa langkah. Huang Tian adalah Dousheng bintang 5 tingkat lanjut. Selain itu, bentuk aslinya adalah Phoenix Iblis Surga. Jika dia bentrok langsung, Xiao Yan tidak akan bisa mendapatkan banyak keuntungan. Xiao Yan mungkin telah dipaksa mundur, tetapi Huang Tian tidak tampak lebih baik. Api merah muda yang telah dicampur dengan telapak energi membuat bau terbakar naik dari tangan Huang Tian. Dia sedikit menderita karena api teratai pemurnian iblis. Sungguh layak menjadi api teratai pemurnian iblis. Ekspresi Huang Tian dingin dan acuh tak acuh saat dia melirik tangannya yang agak hangus. Cahaya keemasan melonjak di atasnya dan segera menyembuhkan lukanya yang terbakar. Xiao Yan tidak berbicara. Bahunya bergetar dan sepasang sayap tulang hijau merah menyebar. Sayap tulang dikepakkan dan tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang. Kecepatan Huang Tian terlalu tinggi. Tidak menguntungkan untuk terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Mencoba untuk bersaing dengan raja ini dalam hal kecepatan, Huang Tian tertawa setelah melihat Xiao Yan mundur. Sepasang sayap di belakangnya mengepak. Suara angin kencang segera bergemuruh di langit. Sosoknya melesat ke arah Xiao Yan tidak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dia telah menyusul Xiao Yan dalam sekejap. Bang! Setelah mengejar Xiao Yan, kepalan dengan cahaya keemasan melonjak di sekitarnya dengan kejam menghantam kepala Xiao Yan. Xiao Yan mengerutkan alisnya saat menghadapi serangan Huang Tian. Dia mengepalkan tangannya. Api merah muda muncul. Setelah itu, ia menabrak tinju Huang Tian di depan. Desir. Tinju Xiao Yan secara akurat mengenai sosok Huang Tian, tetapi tinjunya menembus sosok itu saat bersentuhan. Bayangan sisa. Xiao Yan matanya sedikit menyipit saat melihat bayangan sisa ini. Dia secara naluriah berbalik dan menyilangkan kedua lengannya di depannya. Bang! Tinju cahaya keemasan menerobos ruang saat Xiao Yan berbalik. Tinju itu menghantam lengannya seperti petir. Kekuatan menakutkan itu mengirim Xiao Yan terbang mundur ribuan kaki. Sosok terbang Xiao Yan baru saja mulai stabil ketika angin telapak tangan yang tajam dengan ganas terbang ke arahnya bahkan sebelum dia bisa mengangkat kepalanya. Kecepatan itu menyebabkan ekspresi seseorang berubah. Xiao Yan, aku akan membiarkanmu mengalami langkah Phoenix Iblis dari suku Phoenix Iblis surgaku. Banyak bayangan emas terus muncul di sekitar Xiao Yan di langit. Angin kepalan tajam yang padat menutupi setiap bagian tubuh Xiao Yan. Angin tinju yang menakutkan itu telah menghancurkan ruang dalam jarak 1000 kaki menjadi beberapa bagian. Kecepatan yang menakutkan. Suku Phoenix Iblis Surga berspesialisasi dalam kecepatan untuk memulai. Bahkan bintang 6 elit Dousheng tidak akan bisa menyusulnya. Xiao Yan bisa dianggap telah bertemu lawan yang tangguh kali ini. Dikabarkan bahwa dia juga sangat cepat. Namun, kecepatan ini tidak layak disebutkan di depan kepala suku Huang Tian. Jumlah orang yang tak terhitung jumlahnya yang menyaksikan pertempuran yang mempesona itu dengan tenang menggelengkan kepala mereka. Yao Ming di kejauhan sedikit mengernyit saat melihat pemandangan ini. Matanya menunjukkan beberapa kekhawatiran. Dari kelihatannya situasi saat ini, sepertinya Xiao Yan telah dirugikan. Bang! Sosok Xiao Yan terus berada di area kecil yang dikelilingi oleh sosok manusia yang padat saat dia melakukan beberapa tindakan mengelak yang cepat. Huang Tian bisa dianggap sebagai lawan tercepat yang dihadapi Xiao Yan selama bertahun-tahun ini. Kecepatan Huang Tian adalah sesuatu yang harus diakui Xiao Yan bahwa dia bukan tandingannya. Sebagai anggota dari suku Phoenix Iblis Surga, Huang Tian memang berbakat. Ketika mereka baru saja mulai bertukar pukulan, Xiao Yan telah tertangkap basah dan sedikit sengsara karena kecepatan lawannya ini. Bayangan kepalan tangan ini mungkin tampak seperti ilusi, tetapi akan menjadi nyata dalam sekejap jika mendarat di tubuh seseorang. Mereka tampak aneh dan tak terduga. Untungnya, pengalaman tempur Xiao Yan sangat kaya.
Oleh karena itu, dia dengan cepat menjadi tenang setelah mengalami kerugian. Dia secara bertahap memfokuskan pikirannya saat dia mengelak dan mencari tanda-tanda gerakan Huang Tian. Dia memang tidak dapat dibandingkan dengan Huang Tian dalam hal kecepatan, tetapi dia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki Huang Tian. Itu adalah kekuatan spiritual yang kuat. Mata hitam pekat Xiao Yan dipenuhi dengan banyak sosok cahaya keemasan. Wajah dari sosok manusia ini semuanya memiliki senyuman pekat yang sama. Angin telapak tangan yang tajam terus menghantam tempat-tempat fatal di sekitar tubuh Xiao Yan dalam waktu belasan detik, menyebabkan darah di dalam tubuh Xiao Yan bergolak. Namun, Xiao Yan hanya menutup matanya setelah dirugikan. Kecepatan menghindarnya juga sedikit melambat, tapi kecepatan yang lebih lambat ini secara kebetulan berhasil menghindari banyak bayangan tinju. Xiao Yan menutup kedua matanya. Persepsi spiritualnya menyebar kemana-mana. Sosok cahaya di sekitarnya, yang tidak bisa ditangkap oleh mata telanjangnya, juga secara bertahap melambat. Setelah angka-angka ini melambat, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Sosok cahaya keemasan yang padat di matanya akhirnya menjadi ilusi.